Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik? Wah, masih pada belum semangat nih ya hari ini. Gimana kalau sekali lagi kita ucapin apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Sani, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Kalau Kak Intan gimana? Puji Tuhan baik juga. Nah adik-adik, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online HKBP Nomensen. Meskipun dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Benar nggak Kak Sani? Bener banget nih Kak. Sebenarnya kita kangen banget ya buat ketemu sama adik-adik di gereja. Iya bener banget, kita kangen banget ya Kak. Tapi karena keadaan kayak gini dan virus-virus nakal ini belum selesai, jadi kita harus ibadah online lewat YouTube channel kita ini. Tapi meskipun kita ibadah online, kita harus tetap semangat adik-adik, nggak boleh lemas. Nah, meskipun kita dalam kondisi banyak virus, terutama COVID-19, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara gimana Kak Sani? Mencuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Oke, supaya adik-adik lebih semangat dan supaya kita bisa memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdiri dan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan hukum Taurat untuk kita minggu ini. Kita ini sampai 8. 1. Jangan membunuh. 2. Jangan berzina. 3. Jangan mencuri. Amin. Marilah kita berdoa mengucapkannya dengan sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar video hukum Taurat dari Elzara. Kalau hari ini, tema minggu kita ini apa sih Kak? Wah, tema kita minggu ini banget Kak, kayaknya menyentuh banget buat adik-adik kita. Tema kita pada minggu ini adalah buah Roh Kudus, yang dimana artinya ada 9 buah Roh Kudus yang adik-adik harus tahu. Coba adik-adik tahu nggak ya 9 buah Roh Kudus Kak Sani? Kayaknya belum tahu deh Kak. Supaya adik-adik tahu, mari kita nyanyikan pujian ini, buah Roh Kudus, dengan bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa untuk keampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita dengarkan epistel untuk kita minggu ini. Hafalan Minggu 18 Oktober 2020. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan epistel. Kayaknya adik-adik masih pada lemes nih. Gimana ya Kak Sani? Supaya adik-adik kita ini tambah semangat lagi Kak Sani. Kita ajak nyanyi lagi yuk Kak, sambil bangkit berdiri. Nyanyi apa ya Kak Sani kira-kira? Kita ajak nyanyi Yesus Pokok, dan kita lah caranya dengan bangkit berdiri. Oke. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini yang berulang tahun adalah
Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang biar tambah semangat lagi, biar tambah bersuka cita lagi, kita bernyanyi dan bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309, Ku tumbuh di batangmu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom, Horas. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, tentu kalian pasti menyukai buah-buahan ya. Pasti ada banyak jenis buah-buahan yang kalian suka. Nah, di Alkitab salah satu buah yang sangat favorit namanya buah anggur. Ada macam-macam. Ada yang warna hitam, ada yang hijau, ada yang merah. Rasanya juga macam-macam. Ada yang manis, tapi juga ada yang asam, ada yang pahit. Nah, dalam nats ini Rasul Paulus menggambarkan ada dua macam hidup manusia. Yang pertama, manusia yang hidup di dalam daging. Yang kedua, manusia yang hidup di dalam roh. Nah, manusia yang hidup dalam daging adalah manusia yang membuahkan buah-buah yang tidak baik. Nah, kalau kita baca ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Apakah itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, itulah hidup orang di dalam daging. Seperti pohon, hidupnya berbuah yang asam, buah yang pahit, buah yang tidak enak rasanya. Tetapi Paulus mengatakan hidup orang percaya, anak-anak Tuhan harus hidup di dalam roh. Nah, orang yang hidup dalam roh itu dia akan menghasilkan seperti buah anggur yang besar, buah anggur yang rasanya manis, buah anggur yang lebat. Nah, itulah hidup orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam roh, dia akan menghasilkan buah-buah. Nah, ingat, ada 9 buah roh ya. Mengharap kalian semua juga bisa menghafalkan atau menyanyikan ya bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, apa saja itu buah-buah roh? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi kita diajak melalui nats khotbah ini, marilah kita hidup di dalam roh. Marilah kita menghasilkan buah-buah roh. Seperti buah anggur, hendaklah hidup kita menghasilkan buah anggur yang manis,
buah anggur yang baik, buah anggur yang banyak dan lebat. Yang pertama katanya kasih. Jadi hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Mengasihi Allah, mengasihi juga sesama kita. Bahkan kita diajar tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita harus mampu mengasihi orang yang membenci kita, orang yang tidak menyukai kita, mengasihi musuh kita. Yang kedua, sukacita. Jadi hidup anak-anak Tuhan adalah bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus senantiasa bersukacita. Nah, yang ketiga, damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera. Jangan suka bertengkar, jangan suka membenci, jangan suka membalas, apalagi melakukan yang tidak baik kepada teman. Yang keempat, kesabaran. Anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang sabar. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang-orang yang sabar, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan artinya kita harus mau berbagi, membantu, menolong kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, yang keenam, kebaikan. Di anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang baik, melakukan yang baik kepada siapa saja. Yang berikutnya, kesetiaan. Jadi Tuhan mau anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang setia kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan menghindari untuk melakukan apa yang dilarang Tuhan. Yang kemudian, kelemah lembutan. Jadi kita diajarkan Tuhan menjadi anak-anak yang lemah lembut. Ya, kita harus memakai kata-kata atau ucapan bahasa yang baik, yang lembut, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita memiliki kasih. Yang kesembilan terakhir, penguasaan diri. Jadi kita harus menguasai diri, jangan mau terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus justru menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan kita dipengaruhi, tetapi kita harus mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita, supaya kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan dosa. Semoga semua buah-buah roh ini dapat kita hidupi, dapat kita lakukan, maka kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami dapat hidup di dalam roh. Kami dapat menghasilkan buah-buah roh, seperti buah pohon anggur yang baik, yang besar, yang manis, yang lebat, yang bermanfaat bagi semua orang. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu dapat menunjukkan, menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah hari ini tentang buah-buah roh. Apa aja sih, Kak Intan, buah-buah roh itu? Wah, ada 9 buah roh yang di dalam firman Tuhan. 1, sukacita. 2, damai kasih. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. Apalagi Kak Sani? 5, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, benar banget tuh adik-adik. 9 buah Roh Kudus itu patut kita pelajari, apalagi untuk adik-adik semua. Kenapa coba? Karena Tuhan Yesus sayang sekali dengan anak-anak yang mempunyai 9 sifat buah Roh Kudus. Jadi kalau adik-adik mau disayang sama Tuhan Yesus, adik-adik harus bisa punya sifat semua Roh Kudus. Ya kan Kak Sani, bener kan? Betul banget Kak. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengar, mari adik-adik kita kumpulkan persembahan
Dan persembahan ini nanti dikumpulkan ke gereja dan jangan dikucel-kucel ya Kak, Iya karena Kak, ini buat benar Tuhan. banget. Jangan dikucel-kucel ya adik-adik. Jangan dibikin kotor, jangan dibikin rusak dan jangan dikucel-kucel. Karena ini persembahan buat Tuhan. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Di Son Adong Kuboan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita sudah melaksanakan ibadah online lewat Zoom pada minggu ini. Tapi kakak punya tugas nih. Apa ya tugasnya? Tugasnya gampang kok adik-adik. Nah, tema kita pada hari ini kan 9 buah Roh Kudus. Nah, kakak mau adik-adik menggambar pohon, bentuk pohon. Kalau misalnya kalian nggak bisa gambar bentuk pohon, lihat aja di Google atau di YouTube, terserah kalian gambar pohonnya seperti apa. Terus kalian bisa bebas menggambar buah sebanyak 9 buah. Bisa apel, bisa stroberi, bisa apapun yang kalian suka. Nah, di dalam gambar buah yang sudah kalian potong-potong itu nanti diberi nama 9 buah Roh Kudus. Misalnya tadi ada kebaikan, kesabaran. Nah, nanti namanya itu ditulis di
buah yang adik-adik bikin. Setelah itu adik-adik tempel di gambar pohon yang udah adik-adik bikin. Nah, setelah ditempel, sudah ditempel semua 9 buah Roh Kudusnya, adik-adik gunting, lalu adik-adik foto. Nanti setelah difoto baru adik-adik kirim ke nomor teleponnya kakak-kakak GSM. Boleh ke Kak Intan, boleh ke Kak Sani, boleh ke Kak Nanda, ya. Nah, dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat malam jam 8. Oke adik-adik? Oke Kak. Nah, demikian ibadah online kita hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan yang disampaikan hari ini bisa jadi berkat buat kita semua ya Kak. Benar banget Kak Sani. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.